contohnya kan kamu ambil lampu swabalas atau dibilang LHE katanya. Karena sekarang lampu-lampu kan sudah mengarah ke LED ya. Iya, yang terbaru. Nah, lampu-lampu itu kalau diuji itu 24 jam terus menerus kan? Enggak, Pak. Oh enggak. Jadi antara shift 1. Jadi ada istirahat baru besok uji lagi gitu ya. So, kadang-kadang lampu-lampu itu berani memberikan garansi. Kalau yang Cina itu paling dibilang 1000 jam. Tapi kalau Philips tuh berani sampai 10.000 gitu. Ya. Kan itu ceritanya non-stop ya. Enggak, tapi dalam pengujiannya kan pakai istirahat kan. Oh, jadi gini Pak, untuk yang mungkin yang Bapak maksud ya, dari Lab Scopindo itu menyediakan 2 parameter Pak. Yang parameter pertama yaitu adanya pengujian penuaan yang dilakukan selama 100 jam Pak. Jadi itu non-stop gitu Pak. Penuaannya jadi gimana tuh? Jadi penuaannya? Bagaimana Pak? Enggak, kok ada ukuran penuaan tuh dari mana ukurnya? Ukurnya Kalau orang gampang kan, rambutnya putih. ada alatnya. Kalau Pak. lampu tuh ada alatnya. Ada alatnya. Pengujian aging ya Pak. Iya, aging, penuaan. Jadi mungkin produktivitasnya menurun kali ya. Ya, lumen solusinya diukur lagi turun gitu ya. Jadi untuk pengujian penuaan Pak, untuk dinyatakan lulus atau gagalnya, untuk yang lulus kita uji aging selama 20 unit Pak. Ya. Dan misalkan ada satu yang mati ataupun lebih dari 5 mati itu dinyatakan gagal dalam satu model. Samplingnya 20. 20 unit. 1 atau 5 gagal, semuanya gagal gitu. Lebih dari 5 Pak. Oh, lebih dari 5 baru gagal. Kalau cuma 2 enggak. Enggak Pak, masih bisa ada toleransinya untuk pengujian parameter selanjutnya. Ya ini kamu mengenai orang, tapi sebenarnya kalau mengenai testing, saya di kuliah saya sistem pemeliharaan mudah-mudahan masih ingat ya. Kan kita mau menghitung lambda atau MTBF, ya kan? Lalu kita hitung yang diuji katakanlah ada 25, ya ini pasti sampling juga. Dari 25 ternyata ada 8 yang gagal gitu, nggak mencapai, katakanlah nggak mencapai 100 jam, tapi 80 jam putus. Tapi 5 saja, yang 20 masih jalan, lalu dihitung persentase lambdanya. Oh kalau gitu MTBF-nya sekian, ya ditentukan berapa jam. Kayak tadi kan, kalau si Philip berani bilang 10.000 jam gitu ya, ya kan? Ya kan? 100 jam. Philips. Misalkan untuk pengujian penuaannya, kalau untuk kalau penuaan cuma 100 jam. 100 jam non-stop Pak, tanpa dimatikan. Kalau itu hitungnya saya bilang 10.000 mungkin sampai benar-benar selesai gitu ya. Lifetime-nya ya kan? Kan itu MTBF jadi ya. Ya kan MTBF rata-rata ya kan? Jadi ada jedanya, yang dihitung adalah penuaannya ya. Nah selama penuaan tuh lalu ada operatornya yang ngejagain gitu ya. Itu ya hitungan kamu sini kan. Jadi hitung workload-nya. Tapi mesti setiap hari terus menerus kan? Iya Pak. Oh karena itu muncullah lembur di hari Sabtu dan Minggu. Betul. Ya. Peraturan tenaga kerja memang Sabtu itu 2 kali lipat, hari Minggu itu 3 kali lipat. Itu peraturan tenaga kerja. Kembali tanggal merah tuh Pak. Iya, 3 kali kan? Oh bisa 4 kali. Normalnya 1 bulan berapa jam dihitung sebelum boleh lembur? Normalnya? Iya. 1 shift 8 jam Pak. Bukan. 1 bulan. Oh 1 bulan. Kalau kamu diupah, lalu upahnya nanti belum ada lemburnya. Lebih 173 jam. Jadi kalau kamu lembur 1 bulan nanti dihitung yang lebih dari 173. Tapi itu tergantung apakah itu lebih dari 8 jam, apakah itu Sabtu, apakah itu Minggu, baru keluar hitungan lemburnya kan ya.
Tapi di sini kamu hitung juga ya biayanya ya. Untuk biaya dihitung normalnya Pak. Nah, 8 tapi juta. yang kamu tekankan adalah workload ya. Oh, Ya oke, jadi memang lain ya. Tapi memang akhirnya harus dipikir juga ya. Sabtu Minggu itu karena mahal, apa nggak ada cara lain orang bisa ngamati tanpa orang perlu lembur gitu. ini nggak mungkin ya Pak. Soalnya setiap bagian itu emang udah ada. Misalkan bagian pencahayaan 2 orang, kita nggak bisa rekrut di bagian lain sih Pak. Soalnya udah Enggak jelas. di apa namanya, mengontrolnya itu kalau saya otomatis aja ya, siapa tahu itu bisa semacam suatu aplikasi, petugasnya itu nggak usah masuk kantor, dia dari rumah langsung dapat datanya, jadi dia nggak usah lembur ya. Perusahaan perhitungkan juga, tapi nggak semahal itu. Ini kan bicara cost ya kita ya, bukan kita juga mengurangi pendapatan dia, tetapi efisiensi saja. Nah, kalau perusahaannya untung kan bagus nih. Ya oke lah, ini workload. Jadi saya kira hubungan workload ini nanti hasilnya ada pemikiran apa Sabtu Minggu ini nggak bisa dibuat satu sistem gitu kan, maunya kan continue kan. Ya oke lah, kalau hitung-hitungannya saya percaya aja perhitungannya juga. Tapi itu kedepannya akan ada pemikiran begitu. Ya siapa tahu Sukovindo dalam setahun dia bisa menghemat, tapi mesti ciptakan suatu alat ya, suatu sistem aplikasi. Ya dia tadinya untungnya cuma katakanlah cuma 100 miliar, dengan ini dia bisa untung 200 miliar kan bagus juga. Asal keuntungannya dibagi-bagi dong, bonus namanya. Saya kira itu aja pemikirannya Pak kalau mengenai workload-nya ya itu seperti sidang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mandagi masukannya ya. Jadi lebih kecenderung bagaimana menyelesaikan problem kerjanya. Ya, tadi kan ini kamu hitung tentang beban kerjanya, tapi beban kerjanya mungkin Pak Mandagi udah ini biasa dengan perhitungan satu ini, tapi dia ada solusi. Jadi ya. Pak Basuki Pak. Oh ya, terima kasih Pak Budi. Ya mungkin yang saya tanyakan di halaman ini Mas, bisa dibuka. Halamannya sama nggak dengan yang itu? Sama ya? Di halaman ini yang menjelaskan antara waktu pengamatan itu kan halaman 56 sama 5 berapa tuh? Ini ya, 58 Mas. 57. Ini mungkin apa hanya apa mengoreksi aja. Kalau Anda perhatikan di sini kan yang Anda amati itu aktivitas pengujiannya atau orang melakukan atau apa namanya? Teknisi melakukan pengujian yang Anda amati. Teknisi melakukan. Nah, berarti kan judul yang di 410 itu harusnya dirubah, bukan pengamatan aktivitas pengujian, tapi pengamatan aktivitas teknisinya. Ya Pak ya. Jadi yang diamati itu teknisinya itu ngapain? Produktif atau non produktif? Ya, jelas ya. Nah, biar nggak rancu. Kalau di bawahnya kan sudah benar nih waktu pengujian aktivitas teknisi. Jadi di sini kan Anda ngambil ada 60 waktu ya, di mana jedanya per 16 menit ya Mas ya kalau salah ya. Sehingga sehari Anda dapat ketemu 60 data. Nah, terus saya mau tanyakan, Anda melakukan berapa lama nih? Apa 2 shift itu sekali ini apa berapa hari? Ada nggak rekapnya ini? Oh, kalau untuk itu beban kerja saya analisa selama sebulan sih, Pak. Nah, berarti 30 hari. Ada nggak tabelnya di sini? Untuk 30 hari itu ya. Iya dong. Ada Pak. Nah, di mana? Di halaman berapa? Di lampiran atau di dalam? Untuk sampling Ya, misalnya ambil aja teknisi 1 misalnya. waktunya ya Pak ya. Iya, misalnya ya artinya kalau saya lihat kan ini yang sepintas kan langsung ininya kan produktif non produktif, berarti kan rekap data agak mentahnya ada nggak? Data agak mentahnya itu loh. Oh ini adanya di rumah intervensi pengamatan selama 1 bulan. Di halaman 74. Berarti Anda nggak melampirkan data mentahnya ya.
Jadi ada ya, makanya kalau saran saya sih nanti kalau misalnya terlalu banyak letakkan di lampiran. Tapi untuk apa tujuannya? Paling enggak kita tahu apa misalnya hari pertama itu posisinya kayak apa sih? Nah ininya ya kalau memungkinkan ya artinya itu. Karena kalau ini kan langsung apa rekap aja kan? Iya. Kalau rekap kan secara kronologinya nggak bisa dilihat ya. Tapi kalau Anda punya data mentahnya, iya di lampiran nggak masalah. Yang penting gimana cara mengemasnya biar apa? Atau kalau misalnya terlalu banyak ambil 1 hari misalnya kan, atau gimana lah intinya biar untuk membuktikan bahwa yang produktif itu ada 25, yang menurut ada 5. Jadi jangan apa ujuk-ujuk tahu-tahu produknya 25, nanti takutnya nggak terlalu meyakinkan. Kalau saya yakin Anda kan kerja di situ, pasti datanya bener lah, artinya apa? Kecuali kalau Anda nggak kerja situ malah meragukan ya, karena di situ tolong dilampirkan. Misalnya hari pertama itu kenapa kok ketemu 25 produktif, 5 non produktif. Nah, ya kan? Bisa kan kira-kira ya? Belum ada kan? Nah, makanya belum ada. Ya. Jadi itu tujuannya apa? Jadi kesimpulannya gimana? Anda butuh nambah orang atau nambah waktu? Nambah waktu kerja, Pak. Nah, tapi masih mungkin nggak? Bukannya Sabtu Minggu masih lembur juga? Iya. Jadi untuk kelebihan beban kerja kan ini, Pak. Coba hasil akhirnya gimana? Itu kan ketemu beban kerjanya di atas 100% kan? Nah, 14,9. ya. Nah, terus gimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu udah saya Berarti nambah berapa jam? 30,41 jam, Pak. 30. 0,41 jam. Sementara yang sudah berjalan berapa jam? Oh itu Enggak kalau misalnya pakai standar itu 1 minggu itu 1 orang itu bebannya artinya berapa jam? di standar ada, Pak. Ah, berapa? 1 bulan, Pak. Nah, sebulan berapa? Ntar dengan beban kerja ini ketemunya berapa gitu loh kan? Kan ada gapnya mas. Ada selisih antara standar dengan kenyataan gitu loh. Berarti ini kan kenyataan lebih lama daripada standar gitu loh mas. Makanya butuh lembur gitu kan? Ada nggak? Kalau 1 bulan berapa jam dibebankan ke ini yang normal tanpa lembur? Berapa jam? Kalau seminggu 40 jam kali 4 kan 160 jam tuh. Nah kalau dengan adanya kayak gini ketemunya jadi berapa jam? 8 kali 23, Pak. 23 sebulannya 23. 23 hari, Pak. Ya itu coba. Perhitungan lembur itu di tenaga kerja itu 173 jam hitungan Iya. HRD. Kan 160 dia rata-rata aja, Iya. 4 kali. Ya makanya itu ada selisihnya berapa selisihnya itu? Kalau untuk 1 bulan, 1 teknisi 184 jam, Pak. Itu standar. Nah kalau yang dengan kondisi yang ada di tempat Anda gimana? Sama, Pak. Loh, kalau sama berarti kan bukan gini loh. Jadi yang jadikan standar itu sebelum lembur ya Pak Budi ya mestinya ya. Normalnya. Ya normalnya berapa? Terus karena ini kondisi lembur, makanya ini kondisi ini kan kondisi lembur mas. Misalnya kalau orang bekerja itu 8 jam sehari, misalnya kali 23 ketemunya berapa? 184 jam. Nah, dengan kondisi yang nyata berapa? Ada selisih nggak? Kalau lembur kan mestinya nambah dong mestinya, logikanya. Iya, Pak. Gimana? Totalnya ya, Pak? Iya. Oh, iya. Jadi sebulan dengan lembur dengan tanpa lembur kan beda kan? Masa sama? Beda, Pak. Nah iya, selisih itu yang menyebabkan kita harus nambah lembur atau nambah orang atau bagaimana itu terserah kesimpulannya lah. Ada nggak? Nggak ada. Nah coba. Biar bisa 1 lagi. Ya, biar bisa lagi. Total semuanya 215-an. Nah 215 itu yang lembur kan? Iya. Tapi kalau nggak lembur, nah itu kan berarti kan ada selisih. Ya artinya kan selisih itu berarti kan harus dibayar dengan upah lembur itu loh. Nah itu resiko. Makanya kan kesimpulannya kan apakah nambah orang ataukah lembur saja. Kalau memang apa namanya misalnya alatnya tetap kan nggak bisa nambah orang kan karena orang berkaitan dengan alat. Ya udah berarti kesimpulannya memang harus setiap orang harus lembur berapa jam. Nah, kesimpulannya gitu nggak apa-apa karena memang kondisinya kondisi lembur. Jadi rata-rata 40 jam ya. Ya jadi tadi itu 10. Tapi maaf ya,
Ya silakan. Kalau saya sebagai pemilik perusahaan saya mikir-mikir nih, daripada saya bayar lembur lagi, saya tambah orangnya shift yang lain, jadi mesinnya sama kan, Ini tapi dia shift. beda bagian Pak. Maksud Bapak beda bagian atau bukan Pak? Ya di bagian yang sama. Oh, Nambah shift maksudnya, Pak. Iya nambah shift. nambah shift ya. Jadi baru bukan kan nambah nambah shift mesin, kan? nambah shift bisa nggak? Sebenarnya gini Pak, Eh. untuk peraturan ya regulasi dari perusahaan Pak untuk Skopindo kan sebenarnya non shift kan. Ya. Jadi ini karena adanya beban lebih, Iya. maka baru-baru ini diadakan 2 shift Pak. Sebenarnya ini atas diskusi manajemen dengan dirut, boleh nggak dengan shift? 2 shift berarti tambah karyawan kan? Tetap Pak 2 orang. Loh, Shift 1 orang, shift 2 1 orang Pak. oh iya tadinya kalau 1 shift cuma 1 orang. 2 orang. Oh 2 orang juga? Tapi kerjanya lebih ringan atau gimana? Iya lebih ringan Pak. Karena dikerjain 2 orang. Ya udah. Kalau dulu di perusahaan lain ya di alat besar ya Pak ya, kalau perlu karena produksi meningkat, daripada 1 shift tambah lembur, akhirnya dibikin 2 shift. Tapi akhirnya muncullah produksi naik lagi itu, shift 3 itu suka dihindari. Jadi akhirnya 1 shift 2 shift tapi ada jedanya. Jedanya itu buat lembur, tambahan lembur. Jadi kadang-kadang gini, kalau lembur-lembur itu kan menambah pendapatan. Tapi kalau nambah shift kan nambah orang itu buat keadilan kan. jadi itu antara lain ya Pak ya. Memang kalau